Ambisi Cina untuk menyaingi dominasi SpaceX di industri roket kembali menguat. Kali ini datang dari Landspace, sebuah startup antariksa berbasis di Beijing, yang secara terbuka mengakui terinspirasi oleh perusahaan milik Elon Musk tersebut. Langkah Landspace dinilai semakin serius setelah perusahaan itu menjadi entitas Cina pertama yang melakukan uji coba roket yang dapat digunakan ulang. Meski uji coba tersebut belum berakhir sempurna, pencapaian ini dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya Cina mengembangkan teknologi peluncuran yang lebih efisien dan kompetitif. Dikutip Detik.net dari Reuters, Senin, 29 Desember 2025, Landspace melakukan uji coba pendaratan kembali tahap pertama roket Zhuque 3 pada awal Desember. Dalam misi tersebut, booster roket gagal menyalakan mesin pendaratan ketika berada sekitar 3 km dari permukaan tanah dan akhirnya jatuh. Meski gagal, uji coba tersebut tidak dianggap sebagai kemunduran besar. Sebaliknya, Landspace memandangnya sebagai bagian dari proses pembelajaran, meniru pendekatan SpaceX yang dikenal agresif bereksperimen dan terbuka terhadap kegagalan dalam pengembangan teknologi roket. Pendekatan ini relatif baru dalam industri antariksa Cina, yang selama bertahun-tahun didominasi oleh perusahaan milik negara dan cenderung menghindari risiko kegagalan di ruang publik. Langkah Landspace dinilai mencerminkan perubahan pola pikir dalam ekosistem antariksa Cina yang mulai lebih terbuka terhadap inovasi berbasis uji coba. Tak lama setelah uji coba Zhuque 3, Landspace menuntaskan persiapan menuju penawaran saham perdana atau Initial Public Offering, IPO, di Shanghai. Perusahaan menargetkan pendanaan dari pasar modal untuk membiayai pengembangan roket generasi berikutnya, termasuk penyempurnaan teknologi roket pakai ulang. Rencana IPO ini muncul di tengah kabar bahwa SpaceX sendiri juga tengah mempertimbangkan langkah serupa. Kondisi tersebut menempatkan Landspace dan SpaceX dalam lintasan yang semakin sejajar, meski skala dan pengalaman kedua perusahaan masih sangat berbeda. Kepala perancang Zhuque 3, Dai Zheng, mengungkapkan bahwa ketertarikannya bergabung dengan Landspace pada 2016 tidak lepas dari filosofi yang diterapkan SpaceX. Dai memutuskan meninggalkan perusahaan roket milik negara Cina demi membangun ekosistem peluncuran yang lebih berani mengambil risiko dan fokus pada pengembangan roket yang bisa digunakan ulang. Menurut Dai, kemampuan untuk gagal dan belajar dengan cepat merupakan kunci dalam mempercepat kemajuan teknologi roket. Filosofi tersebut menjadi fondasi pengembangan Zhuque 3 sejak awal. Target Landspace cukup jelas, yakni menghadirkan alternatif roket murah yang mampu menyaingi Falcon 9 milik SpaceX. Ambisi ini sejalan dengan rencana besar pemerintah Cina untuk membangun konstelasi hingga 10.000 satelit dalam beberapa dekade ke depan. Proyek sebesar itu membutuhkan biaya peluncuran yang jauh lebih efisien dibandingkan pendekatan konvensional. Desain Zhuque 3 pun kerap dibandingkan dengan Falcon 9. Wakil Kepala Perancang Landspace, Dong Kai, menyebut konfigurasi Falcon 9 telah terbukti secara teknis dan rasional untuk dipelajari. Menurutnya, belajar dari desain yang sukses tidak berarti meniru secara membabi buta, melainkan mengadaptasi prinsip-prinsip yang telah teruji. Bahkan Elon Musk sendiri sempat menyoroti Zhuque 3. Ia menyebut roket tersebut menggabungkan arsitektur Falcon 9 dengan elemen Starship, seperti penggunaan baja tahan karat dan bahan bakar metalos, yakni kombinasi metana dan oksigen cair. Namun demikian, Musk menegaskan bahwa Starship berada di liga yang berbeda. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Zhuque 3 mulai diperhitungkan dalam percakapan global mengenai pengembangan roket generasi baru, meski masih berada pada tahap awal pengujian. Kehadiran Landspace juga memicu perubahan budaya di industri antariksa Cina secara lebih luas. Media milik negara kini mulai meliput uji coba roket yang gagal, termasuk dari perusahaan pelat merah. Hal ini menandai pergeseran dari pendekatan lama yang cenderung hanya menampilkan keberhasilan. Dukungan kebijakan pemerintah Cina juga dinilai semakin besar, terutama dalam membuka akses perusahaan antariksa swasta ke pasar modal. Dengan dukungan tersebut, Landspace berharap dapat mempercepat pengembangan roket pakai ulang dan memangkas jarak teknologi dengan pemain global. Jika menilik perjalanan SpaceX, keberhasilan mendaratkan booster Falcon 9 pada 2015 pun didahului oleh serangkaian kegagalan. Dalam konteks tersebut, kegagalan uji coba Zhuque 3 dipandang sebagai bagian awal dari perjalanan panjang Landspace. Dengan ambisi besar, pendekatan baru terhadap risiko, dan dukungan kebijakan yang semakin terbuka, Landspace kini muncul sebagai simbol transformasi industri antariksa Cina. Apakah startup ini mampu benar-benar menantang dominasi SpaceX masih perlu waktu untuk dibuktikan. Namun, langkah awalnya menandai babak baru dalam persaingan global industri peluncuran roket.